Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Maria Vianney Mudayen. Saya mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah resume artikel dengan model dynamic yang mengandalkan penurunan fungsi biaya. Dan secara singkat artikel itu memaparkan tentang perilaku dynamic evolusioner dan peraturan optimal dari penghindaran pajak. Mari kita simak bersama. Resume artikel model dynamic yang saya pilih berjudul A Behavioral Model of Evolutionary Dynamics and Optimal Regulation of Tax Evasion. Artikel ini ditulis oleh Domenico De Giovannia, Fabio Lamancia, dan Mario Pesino. Artikel ini terbit di Journal Structural Change and Economic Dynamics, volume 50, tahun 2019. Pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa literatur ekonomi secara tradisional menempatkan penghindaran pajak sebagai bentuk keputusan beresiko pertaruhan yang dihadapi oleh individu saat mempertimbangkan untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam literatur itu juga dijelaskan bahwa individu memutuskan untuk menghindari pajak itu tergantung pada tingkat resikonya, sistem perpajakan yang berlaku, misalnya tingkat progresivitas tarif pajak, dan sistem audit, misalnya probabilitas audit dan penalti jika tertangkap menghindari pajak. Model ini sering memprediksi dan melawan bukti empiris dan juga eksperimental yang hasilnya tidak intuitif. Ini disebut juga dengan Yitzhaki. Berdasarkan utilitas standar yang diharapkan, beberapa kajian misalnya yang dilakukan oleh Bernasconi dan Sanardi tahun 2004, Dami dan Al-Nawawi tahun 2007, Dami dan Al-Nawawi tahun 2010 telah menerapkan kerangka teori prospektif kumulatif yang sebetulnya pertama kali diperkenalkan oleh Kahneman dan Tversky tahun 1979 untuk kajian kasus penggelapan pajak. Contohnya Dami dan Al-Nawawi tahun 2007 menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak memang dapat meningkatkan insiden penggelapan pajak. Meskipun penghindaran pajak diakui secara luas sebagai fenomena dinamis, para peneliti baru-baru ini mulai mempelajari evolusi dinamik penghindaran pajak. Suatu pendekatan alternatif yang mempertimbangkan evolusi simetatik dari penghindaran pajak dengan agen rasional yang terikat dalam konteks evolusi baru-baru ini digunakan dalam kajian Antosiet et al. Tahun 2014, Petrohilos, Adrianos, dan Sepapndes tahun 2016. Dan artikel ini memperluas kerangka penghindaran pajak di bawah teori prospek pengaturan evolusi yang dinamis. Dalam model penelitian ini digunakan asumsi bahwa populasi agent yang dimaksud adalah pembayar pajak dikenakan tarif pajak yang sama sebesar R. Agen-agen memiliki tingkat pendapatan yang heterogen. Diasumsikan juga ada dua tingkat pendapatan, yaitu WH lebih besar daripada WL. Otoritas pajak menyadari besarnya WH dan WL, tetapi pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing individu adalah pengetahuan pribadi.
Jumlah pajak yang dihindari oleh pelaku yang tidak jujur disimbolkan dengan E. Besarnya adalah WH dikurangi dengan WL. Tidak ada agen berpenghasilan tinggi yang akan melaporkan pendapatan antara WL dan WH karena hal itu akan menunjukkan upaya menghindari pajak. Sanksi sebanding dengan jumlah yang dihindari. Jika terdeteksi, agen yang diberi sanksi membayar sebesar RE, di mana nilainya lebih dari sama dengan 1. Kriteria kesimpulan audit. Jika agen yang tidak jujur tidak diaudit, maka laba bersihnya sebesar Y pangkat N sama dengan WH dikalikan 1 dikurangi R ditambah R kali E. Jika diaudit, maka penghasilan bersih agen adalah Y pangkat A sama dengan WH dikalikan 1 dikurangi R dikurangi dengan lambda dikalikan dengan R kali E. Preferensi agen, semua agen yang berpenghasilan tinggi memiliki preferensi yang sama dengan standarisasi laba bersih menggunakan pendapatan setelah pajak sebesar 1 dikurangi R sebagai titik referensi. Jika seorang agen menghindar, maka utilitas yang diharapkan sebesar P sama dengan WP, P dikalikan dengan minus lambda kali RE ditambah W kali 1 min P dikalikan V dikalikan R kali E. Pengaturan evolusioner model penghindaran pajak dinamik untuk agen berpenghasilan tinggi berdasarkan evolusi jenis agen dalam populasi. Dalam teori permainan evolusioner, persamaan replikatornya adalah cara standar memodelkan perilaku imitatif. Agen diasumsikan tidak memaksimumkan keuntungan penghindaran pajak, tetapi hanya membandingkan utilitas mereka saat ini dengan agen yang dipilih secara acak dalam populasi. Nah, untuk penegakan yang optimal, regulator dapat memilih upaya memasukkan dalam audit untuk mengendalikan sistem dinamik dengan target jangka panjang memaksimalkan nilai sekarang dari pajak bersih untuk pendapatan masa depan. Pendapatan pajak bersih bisa dilihat rumusnya pada slide 8. Analisis sistem dinamik yang tidak terkendali. Pada bagian ini kita mempelajari dinamika evolusi dari evaluasi pajak untuk probabilitas audit yang diberikan secara eksogen dengan simbol PX. Dalam bagian ini kita harus endogenkan probabilitas audit yang memungkinkan otoritas pajak untuk secara optimal mengendalikan sistem dinamis. Persamaan replikator dan juga proposisi yang pertama dapat dilihat pada slide. Proposisi 2, ada asumsi bahwa WP dapat dibedakan dengan WP lebih dari 0 untuk semua dengan P anggota dari 0 sampai 1 dengan asumsi bahwa keseimbangan X bintang anggota dari 1 dengan rentang dari 0 sampai 1 dari persamaan replikator yang ada bahwa PX benar-benar meningkat atau menurun dan dapat dibedakan dalam 1. Konsekuensinya, jika PX benar-benar monoton pada 0,1, maka paling tidak terdapat satu titik equilibrium. Pada proposisi yang ketiga, diasumsikan bahwa keseimbangan X bintang anggota dari 0 sampai 1 dari persamaan replikator ada dan bahwa fungsi nilai itu diberikan. Kemudian yang pertama adalah pajak tarif R dan jumlah penggelapan E tidak memiliki pengaruh terhadap X bintang. Jika P X bintang lebih dari 0, maka semakin tinggi penalti, semakin tinggi pula nilai X bintang, dan sebaliknya. Jika P X bintang lebih dari 0,
dan lebih dari 1, maka semakin tinggi parameter preferensi, semakin rendah X bintang. Jika Px lebih dari 0, maka semakin tinggi parameter preferensi, proposisi 4 diasumsikan bahwa keseimbangan X bintang menjadi anggota dari I, dan itu nilainya adalah antara 0 sampai 1 dari persamaan replikator 7. Fungsi pembobotan probabilitas diberikan oleh fungsi Dirichlet dalam dan juga Px bintang dengan nilai lebih dari 0 atau kurang dari 0. Pada bentuk fungsi nilai dalam persamaan 2, jumlah penghindaran E tingkat pajak sebesar R dan hukuman jika P kali X1 bintang adalah anggota dari E minus 1 dibagi E, maka semakin tinggi, maka ketika I semakin tinggi, semakin rendah pula nilai X bintang, terlepas dari nilai V Z pangkat A dan V Z pangkat N. Untuk audit optimal digunakan pendekatan semi Lagrangian. Untuk mendekati digunakan persamaan Hamiltonian, Jacobi, dan Bellman yang mencirikan solusi dari persoalan yang sedang dibahas. Pada gambar pertama, kebijakan audit optimal untuk Px, aturan audit statis optimal untuk Px, dan feeder optimal pada prospek PE bintang untuk X ketika alfa nilainya adalah 0,9, 0,6, dan 0,48. Peluru merah menandai situasi disequilibrium, sedangkan peluru hijau, garis hijau menandai poin Skiba. Di semua panel untuk tarif pajak diatur R sama dengan 0,25, masa populasi agen berpenghasilan rendah diatur sebesar delta nilainya 0,5. Secara lengkap bisa dilihat pada gambar yang ada di slide. Untuk gambar 2, diagram bifiturasi dengan parameter bifiturasi alfa anggota dari 0 sampai 1. Kurva biru menampilkan lokasi kesetimbangan yang stabil. Kurva putus-putus menunjukkan posisi kesetimbangan tidak stabil yang merupakan batas cekungan tarik ketika ada beberapa kesetimbangan yang stabil. Nilai populasi agen berpenghasilan rendah diatur ke theta 0,1 di panel 2 dan 0,5 di panel 2B. Untuk semua panel tarif pajak diatur ke R sama dengan 0,25. Bisa diamati pada gambar yang ada di slide gambar 2. Pada gambar yang ketiga, kebijakan audit optimal P bintang untuk X, aturan audit statis optimal untuk PS, dan prospek optimal untuk feeder P pangkat E bintang ketika alfa adalah 0,9. Garis merah menandai kesetimbangan yang stabil, garis hijau menunjukkan Skiba, dan kedua panel tarif pajak diatur dengan R sama dengan 0,3 dan parameter yang tersisa. Gambarnya bisa dilihat pada slide. Untuk gambar 4, diagram bifiturkasi dengan parameter bifiturkasi dengan alfa anggota dari 0 sampai 1, dan kurva biru menampilkan lokasi keseimbangan yang stabil. Kurva putus-putus menunjukkan posisi batas tarik ketika ada keseimbangan yang stabil pada kedua panel dengan tingkat pajak R sebesar 0,3. Gambar dapat diamati pada slide. Yang terakhir, gambar yang kelima, diagram bifiturkasi sehubungan dengan nilai beta adalah anggota dari 0,26 sampai 1 untuk panel B5B
diagram bifurkasi sehubungan dengan nilai theta anggota dari 1 sampai 3. Kurva biru menampilkan lokasi disequilibria dan kurva putus-putus menunjukkan posisi batas cekungan tarik-menarik ketika ada beberapa kesetimbangan yang stabil. Di kedua panel, tarif pajak diatur dengan nilai 0,3, deformasi kemampuan untuk alfa sama dengan 0,6. Gambarnya dapat diamati pada slide. Kesimpulannya, tingkat keseimbangan pajak yang stabil secara asimptotik dan stabil secara lokal, di mana hanya sebagian populasi yang terlibat dalam penghindaran pajak, dapat eksis hanya jika probabilitas audit diasumsikan meningkat pada tingkat penggelapan pajak. Studi audit intertemporal optimal menunjukkan adanya beberapa keseimbangan dan kontinuitas untuk kontrol optimal. Untuk situasi evolusi jangka panjang dari sistem dinamik yang dikendalikan dapat bergantung pada bagaimana pembayar pajak bereaksi terhadap kebijakan audit, khususnya pada cara mereka mendistorsi probabilitas. Jika para wajib pajak memberikan bobot yang lebih besar terhadap kemungkinan audit, demikianlah paparan tentang artikel model dinamik yang mengupas secara mendalam tentang model dinamika perilaku dan juga peraturan optimal dari upaya penghindaran pajak yang secara singkat dipengaruhi oleh perilaku rasional ketika orang memperhitungkan faktor risiko dan kemungkinan audit serta sanksi yang akan diterima. Tentu ini perlu kajian lebih mendalam untuk jangka yang lebih panjang. Terima kasih sudah menyimak tadi video saya.